tim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Dan saya juga merupakan anggota Gen B, Generasi Baru Indonesia, yang dimana dinaungi oleh Bank Indonesia. Dan saya di sini di dalam komunitas Perompak Tanjung Pinang di sini ingin berbagi dan beredukasi, memberikan inspirasi bagi generasi-generasi muda serta masyarakat agar lebih memahami dan memaknai cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Ini jadi program dari BI ya? Iya, Oke, dan Genbi termasuk di situ juga? Iya, naungan dari BI juga berarti ya? Oke, apa yang dimaksud dengan cinta, bangga, dan paham rupiah ini sebetulnya? Kalau untuk cinta, kita bahwasanya masih mengenai dengan rupiah sendiri, cintanya kayak masih teknik uang gitu kan, ini yang kita gunakan sehari-hari. Namun ada kita dapat memaknai dari cinta, bangga, dan paham rupiah dari cinta sendiri. Kita pandai merawat dan menjaga rupiah, dan juga kita harus mengenali keaslian rupiah. Dengan cara apa? Dengan cara 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Nah, lalu kita harus menerapkan prinsip 5J. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staples, dan jangan diremas, dan juga jangan dibasahi. Nah, itu harus kita terapkan bagi generasi muda dan masyarakat. Dan berkolaborasi agar rupiah kita ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran saja, namun dapat kita maknai dengan mencintai. Lalu juga dengan paham rupiah. Paham bahwasanya rupiah itu merupakan identitas kedaulatan bangsa Indonesia. Nah, baik dari Sabang sampai Merauke, rupiahlah yang mempersatukan rakyat Indonesia. Dengan itu kita harus bangga terhadap rupiah. Nah, dari Bank Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia lah yang merupakan lembaga negara yang independen. Nah, dan Bank Indonesia lah itu bank sentral bagi rupiah kita. Nah, terus lalu kita ke paham rupiah. Paham bagaimana rupiah tersebut kita dapat menggunakan uang secara bijak, berbelanja sesuai kebutuhan. Nah, kita harus peka terhadap rupiah kita dengan memahami, berbelanja sesuai kebutuhan, dan juga pentingnya kita menabung. Seperti itu, Bang Syah. Berapa tabungan, Anda? Tapi alhamdulillah untuk generasi muda sekarang lebih peduli dengan rupiah. Ini akan menunjukkan peran pemuda itu, gerakan ini akan terus berlanjut gitu ya. Bukan hanya sekali gerakan saja ya. Oke, banyak nabung, banyak duit, karena apa namanya itu ketahanan finansial ini juga perlu gitu ya kan. Apalagi zaman anak muda sekarang, zaman digital sekarang kan, apalagi kuliah sambil kerja. Ya, kuliah atau sambil kerja? Kuliah. Sambil kerja juga. Organisasi juga ya. Kerja siapa? Kerja bantu mak aja. Oke. Nah, mengapa generasi muda ini jadi sasaran yang bagus ya, sasaran yang tepat dalam kampanye cinta, bangga, dan paham rupiah? Nah, peran generasi muda ini sangat penting. Bahwasanya di era digital ini, generasi muda banyak menggunakan media sosial. Nah, itulah peran pentingnya generasi muda ini dalam mengetahui, mendalami tentang media sosial tersebut. Nah, di sini juga peran generasi muda ini dapat mengedukasikan cinta, bangga, dan paham rupiah di platform-platformnya dari media sosial tersebut, agar masyarakat yang tidak mengetahui dengan memaknai cinta, bangga, paham rupiah ini dapat mengetahui melalui media sosial. Seperti itu. Berarti ini bisa jadi content creator juga untuk memberikan pemahaman ke generasi sekarang lewat sosial media, berbagai platform gitu ya. Berbagai video ataupun reels atau feed. Jadi berbagai seperti desain grafis, kita bisa buat darinya sendiri, bisa buat dari desain grafis kayak tentang memaknai cinta, bangga, paham rupiah. Di situ 3D, kita harus tetap, meskipun hal ini seperti hal kecil, namun dapat berdampak yang besar bagi kedepannya. Dengan konten-konten yang simpel sih gitu ya. Konten yang simpel dan dapat dipahami oleh masyarakat dan generasi muda kita saat ini. Apa pandangan Neha terhadap kejadian-kejadian yang sekarang berkaitan dengan dunia sosial media, apalagi dengan rupiah yang mungkin anjlok, terus juga perkembangan ekonomi dan lapangan kerja, macam mana tuh bagiannya? Kalau menurutnya sendiri, kita sebagai generasi muda ini harus peka dari berbagai informasi, dan baik kita saring sebaik-baik mungkin, baik dari hal positif maupun negatif. Nah, dari hal tersebut kita dapat menarik benang merah bahwasanya dari informasi-informasi yang beredar sekarang ini sangat kita perlu ketahui
bahwa dengan inilah kita menggunakan rupiah secara bijak itu Mm-mm. tersebut tadi. Nah, inilah peran generasi muda agar lebih, karena generasi muda ini banyak menggunakan media sosial di era digital ini, makanya kita perlu penting untuk mengetahui hal tersebut. Apalagi sistem pembayaran makin canggih gitu Iya, ya. sistem pembayaran sekarang dari Bank Indonesia sendiri juga ada KRIS. Nah, KRIS itu sangat memudahkan bagi UMKM kita dan Mm-mm. juga bagi masyarakat luas. Lalu juga ada BIFES. Nah, BIFES itu adalah transaksi yang mudah dan juga udah ada di berbagai bank. Itu cepat ya. Cepat, 24 jam real time. Oke, jadi Dan juga murah dan aman. murah ya. Iya, murah dan Oke, aman. itu yang sedap tuh ya. Apalagi masyarakat kan butuh untuk transaksi yang cepat, murah dan aman. Betul. Kalau misalnya, ini terkait dengan apa namanya rentannya identitas pribadi yang tersebar di media sosial, apalagi dengan konten-konten yang konten kreator menunjukkan ada identitas ini, nama, tempat tinggal segala macam. Ini bagaimana siasat sebetulnya untuk generasi muda supaya data-data pribadi yang tersebar di sosial media itu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang jahat. Betul. Nah, untuk generasi muda sendiri seperti saya, duta muda, bahwasanya sini saya akan mengedukasi dan mensosialisasikan terkait mengenai ada pengisian dari misal biodata diri di berbagai bank, seperti kita mau masuk ke dalam m-banking, nah kita kan perlu tuh KTP atau apa. Betul. Nah juga ada OTP. Nah OTP itu tidak boleh disebarkan kemana-mana. Nah itu peran pentingnya saya sebagai duta muda ini agar mengedukasikan dan mensosialisasikan terkait tidak boleh adanya penyebaran OTP. Nah itu dikembalikan kepada diri sendiri saja dan tidak dipergunakan ke hal-hal lain dan di-share-share seperti itu. Nah, karena itu OTP itu merupakan kode penting dari identitas kita. Seperti itu. Oke, nanti literasi digital penting Ya, untuk generasi sekarang ya. perannya literasi digital bagi generasi muda. Nah, karena masih banyak generasi muda yang masih belum peka dan masih perlu diperdalam lagi literasi digitalnya pada saat ini. Oke. Nah, terkait dengan zaman AI sekarang ini, Kak. Iya. Waduh, kadang di sosial media ini AI muncul segala macam bentuk yang kadang kita agak sedikit sulit untuk memverifikasi apakah ini videonya real atau fake atau bahkan hanya AI atau mungkin video yang menyesatkan masyarakat. Ini bagaimana bagi masyarakat awam supaya paham, apalagi terkait dengan rupiah nih. Iya. Nah, ini bagaimana nih supaya mereka paham? Nah, untuk pemahaman terhadap AI, kita dapat bisa lebih mensosialisasikan di berbagai platform di media sosial bahwasanya perbedaan AI dan juga keasliannya. Nah, masih banyak nih tren-tren sekarang yang masih menggunakan rupiah untuk sebagai AI. Nah, AI ini dipergunakan pergerakan seperti yang pernah lihat di dalam uang rupiah itu kan terdapat pahlawan ya, gambar nasional itu masih dibuat yang tidak sepatutnya gitu. Meme-meme yang tak pantas gitu ya. Nah, makanya kita sebagai generasi muda ini sebaiknya lebih mengedukasikan lagi. Nah, menyebarkan informasi yang lebih baiknya lagi. Jadi kita buat suatu edukasi yang mana ini loh seperti ini, AI seperti ini, agar masyarakat yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya. Oh ternyata AI itu seperti ini, oh ternyata aslinya seperti ini, seperti itu. Jadi harus cek dan dicek gitu, jangan hanya sekedar lihat bagus nih berita nih langsung share tanpa ngecek lagi fakta kebenaran gitu ya. Itulah gunanya literasi digital, apalagi teman AI ini banyak yang mungkin yang sudah paham juga kadang terkecoh ya dengan konten-konten AI yang betul tidak. Kan ini kan aku sebarnya hoax pula nih kan. Ini yang bahaya nih dalam ya. Nah, bagaimana cara sederhana kita untuk menunjukkan rasa bangga terhadap rupiah sebagai mata uang Indonesia? Dari hal kecil seperti kita bangga terhadap rupiah sendiri, itu seperti yang saya bilang tadi, tidak melipat-lipat rupiah itu merupakan cara bentuk kita bangga terhadap rupiah. Dengan menggunakan uang secara bijak itu bentuk juga kita bangga terhadap rupiah. Nah, dari rupiah masih banyak yang menggunakan rupiah kayak masuk dalam dompet, itu kan masih lipat-lipat. Nah, menabung itu penting. Pendengar perempat, menabung itu sangat penting, namun ada caranya yang baiknya. Seperti kita menggunakan tabungan dengan cara tidak melipat uang tersebut. Itulah bentuk bangga terhadap rupiah kita. Kita menggunakan transaksi itu menggunakan uang rupiah sebaiknya daripada menggunakan uang yang lain. Nah, kalau terkait dengan pemahaman generasi muda tentang saham, tentang valuta asing, itu bagaimana supaya ke depan juga anak-anak muda kita ke depan tidak gagaplah dengan perkembangan dunia perbankan dunia gitu, gimana? Nah, untuk generasi muda pada saat ini kita perlu mengetahui dari Bank Indonesia sendiri terdapat berbagai informasi
yang perlu kita ketahui. Nah, kita juga dari Bank Indonesia juga ada berbagai informasi yang kita dapat bisa melihat bahwasanya perkembangan seperti seperti inflasi tadi, lalu juga dari bi-rate. Nah, bi-rate itu kan sangat berpengaruh kan untuk seperti yang Bang Syah sampaikan tadi. Nah, itu kita perlu melihat dari perkembangan bi-rate naiknya berapa. Nah, sekarang ini naik juga. Nah, itu harus ada perkembangan setiap bulannya, pasti ada perkembangan kenaikan kenaikan dari bi-rate tersendiri. Seperti itu. Nah, dengan rupiah, bangga dengan rupiah, cinta dan paham. Itu paket lengkap nih ya. Iya, cinta, bangga, paham, rupiah. Paket lengkap yang harus kita terapkan sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia dan bangga menggunakan rupiah. Apalagi di zaman digital ini kan lebih banyak ke online gitu ya, kris segala macamnya. Dengan transaksi pembayaran yang model begini, apakah penggunaan uang tunai itu masih memiliki peran penting? Masih sangat penting penggunaan uang rupiah. Nah, terhadap uang rupiah, meskipun masih ada di era digital ini yang masih kayak kita udah ada menggunakan kris, udah ada m-banking, namun tetap kita harus gunakan rupiah itu sendiri. Nah, dari seperti kayak UMKM sendiri juga menggunakan adanya kris dan ada juga uang tunai. Nah, situlah peran pentingnya dari kita sendiri. Nah, dari rupiah tadi tidak hanya digunakan cuma kris aja, namun ada opsi-opsi. Jadi agar rupiah kita itu tidak terlupakan dan tetap dipergunakan sehari-hari. Sampai Jadi tidak hanya kayak tentang ada kris, tapi pakai aja lah kris gitu. Jangan. Ada yang sampai macam mana duit 100.000 sekarang ini? Iya kan? Karena sering pakai kris gitu ya kan? Jadi tetap harus ada opsi-opsi seperti menggunakan uang secara tunai. Oke, kalau nggak tunai, tarik tunai dulu ya kan? Oke Mak, tarik tunai Mak ya. Oke, nah tantangan pasti ada lah ya. Tantangan pasti ada ini, apalagi sebagai duta apa? Duta muda cinta, bangga dan paham rupiah. Apa program kalau udah jadi duta? Kalau jadi duta ini kami itulah tadi seperti mengedukasi. Edukasi ada kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat ini barangkali menghadirkannya untuk sebagai pembicara di suatu kegiatan. Nah, untuk dari Bank Indonesia sendiri sudah ada programnya. Programnya nanti kami yang menjadi duta ini, duta muda ini akan menjadi narasumber. Nah, narasumber di sini kami akan mengedukasikan kepada masyarakat, mensosialisasikan bahwa seperti ini loh cara cinta, bangga, paham rupiah. Dari segi cinta, bangga, dan paham rupiah kita menjelaskan secara detail. Dan juga kita menjelaskannya juga bukan hanya sekedar berbicara saja, namun dapat berbaur kepada masyarakat dan generasi-generasi muda pada saat ini. Pasti itu udah dijelaskan sama BI gitu ya. Ada prokernya juga, apa yang harus disampaikan, apa yang dibicarakan oleh duta di satu diskusi barangkali talk show untuk memberikan pemahaman yang bagus terhadap generasi sekarang supaya cinta, bangga dan paham rupiah. Nah, jadi duta nih, segala mungkin tak akomodasi atau kegiatan yang lain ini mungkin ditanggung BI gitu ya. Jadi ada macam sejenis beasiswa atau bagaimana? Kalau dari NIHA itu beda dari duta sama Genbi. Beda ya, duta sama Genbi beda ya? Beda. Kalau dari duta kan kita tadi dia kalau ada kegiatannya. Kalau misalnya NIHA bantuan pendidikan ke bank sentralan itu Genbi. Genbi. Dia kayak kalau NIHA itu 2 semester gitu jadinya. Jadi dari sekarang semester mau naik semester 5. Jadi 5 sama 6 gitu. Jadi nanti kalau mau ikut lagi bisa di semester berikutnya. 7, 8 gitu ya. Batasnya tuh sampai semester, dia cuma 2 kali gitu. Jadi 2 tahun. Oke. 2 tahun itu dapat beasiswa itu ya. Iya. Jadi ikut seleksi lagi. Jadi untuk menunjukkan pantas tidak aku dapat beasiswa. Iya. Begitu ya. Itu ada evaluasinya seperti itu. Dari tahun pertama mengikuti nanti ada evaluasi per 6 bulan. Jadi per 6 bulan tuh dievaluasi adakah peningkatan atau ada ketidakaktifan seperti itu. Jadi penggunaan anggaran yang disalurkan untuk mahasiswa juga itu tepat sasaran dan betul ada evaluasinya. Ini pas tidak nih mahasiswa ini mendapatkan beasiswa atau tidak gitu ya. Jadi ada seleksi lagi. Ini memberikan kesempatan untuk semua mahasiswa memberikan yang terbaik, menunjukkan potensi diri, berat atau tidak mendapatkan beasiswa itu ya. Oke. Nah, nih seberapa besar pengaruh gaya hidup konsumtif nih terhadap kemampuan generasi muda
dalam mengelola keuangan sekarang. Kalau Neha sendiri nih, konsumtif atau tidak? Kalau dari Naya Kalau sendiri, jajan macam mana? kalau Atau mungkin ada diatur sih. Kalau Naya sendiri hmm, kayak kayak seperti Naya menerapkan dari kita paham rupiah tadi, hmm, Naya menerapkan bagaimana menabung, bagaimana menggunakan uang secara bijak, hmm. berbelanja sesuai kebutuhan. Jadi Naya udah ada wishlist Naya tuh Naya kesampingkan dulu. Jadi yang ada lebih skala utamakan, prioritas ada ya? skala prioritasnya terlebih dahulu. Oke. Yang mana Naya pergunakan uang ini untuk yang ini dulu, Hmm. untuk yang lebih utama dulu, untuk yang lebih utama baginya ke depannya seperti itu. Jadi menyiapkan gitu ya, Iya. menyiapkan segala sesuatu kemungkinan yang terjadi di masa depan dengan finansial yang ada, ini akan tercukupi di masa sulit bisa jadi gitu ya. Iya. Kita kan tak tahu roda pasti berputar kan? Iya. Berputar nah, naik atas turun lagi, naik atas turun lagi, kemudian naik terus naik. Amin. Amin. Calon-calon SH lah Iya, Oke, amin. SHMH, Dr. Wan Nafisatin Neha Azikrah SHMH. Amin. Amin. Mudah-mudahan ya. Ini kan udah masuk semester 5 ya? Iya, udah mau Semester masuk. 5 berarti sudah ada gerakan untuk apa namanya? eh, skripsi, Iya, skripsi. skripsi. Dia sebelum skripsi apa dulu? Itu sebelum skripsi Praktek lapangan ya? Atau gimana? itu kayak kalau semester Neha yang 5 ini Neha metopen dulu, nanti semester 6 baru fokus jurusan. Fokus jurusan. Fokus jurusan itu nanti Neha mau masuknya ke perdata kah atau HTN kah Hmm. atau hukum internasional. Kalau Neha lebih tertarik ke mana nih? Kalau Neha hukum internasional. Internasional HI ya? Iya. Oke, lebih tertarik ke HI. Pasti untuk magang lah nanti itu ya. Iya. Oke, biasa kalau habis magang baru KKN ya? Iya, baru KKN. KKN biasanya di bulan Agustus. Dan Agustus. magang Neha dia tergantung prodi. Jadi kalau Neha di awal tahun Januari. Magang di awal Januari. Iya, benar. Habis itu buat paling kita kalau perkiraan cepat mungkin awal 2008 udah wisuda ya. Iya, insya Allah. Sih, habis itu langsung S2 ya, Nay? Iya. Oke. Nah, penting lagi mahal mikir ya. Oke. Nah, apa nih tips agar generasi sekarang nih lebih bagus, lebih ego dan lebih bijak lah dalam menggunakan duit nih, baik tunai maupun digital. Karena kan sekarang namanya sosial media nih tempat berbelanja ini kadang bikin lapar mata nih, ya kan? Masuk keranjang lah, masuk keranjang kuning, waktu gini, ini tuh nggak ada duit, check out semua tuh, ya kan? Tapi kalau sudah bisa duit tuh ada, apa langkah bijak yang Neha lakukan? Kalau dari Pasti ada tuh pasti masukkan ada. keranjang gitu kan? Iya. Kalau dari Neha sendiri tips and triknya untuk kita dapat berbelanja secara bijak, menabung itu kalau dari Neha tipsnya misalnya ketika kita mendapat uang, misal uang 1 M lah misalnya. Wih, amin. 1 M. 2 M lah, 2 M. 2 M. 3 M lah. Aduh, makin nambah nih. Apa? Ini paman 2 M setengah, Neha setengah M. Boleh. Jadi kalau Neha itu kita pergunakan uang seperti ini prioritasnya. Ada skala prioritas yang kita susun. Jadi kita tuh harus tulis dulu skala prioritasnya. Dari sebelum kita dapat uang itu kita udah ibaratnya bukan menerka-nerka, ibaratnya itu adalah afirmasi. Afirmasinya tadi, oke. Afirmasi tadi itu penting. Jadi kalau kita dapat uang tadi, kita ternyata uang itu bisa digunakan dikelola dengan baik gitu. Jadi bahkan bisa diputar gitu ya. Bisa dari duit 5 juta lah dia bisa dapat beasiswa gini kan. Selain membayar kuliah, mungkin ada celah-celah bisnis yang mungkin Neha ingin geluti, ya kan? Kalau generasi macam Neha nih, bisnis apa paling Neha tertarik? Kalau Neha sukanya kayak menanam, tanam-tanaman gitu. Tanam-tanaman ya? Oh, hortikultura bagus tuh ya. Biasa lah di petani lah ya. Nanam, mungkin nanam cabai. Iya, nanam cabai. Nanam bunga ya. Nanam bunga itu investasi ke depannya. Iya, investasi. Tapi kalau untuk nanam cabai macam kalau kata atuk dulu nanam cabai macam melihara gula. Ya butuh ketelitian, betul. Kalau misalnya tak teliti selesai. Walau banyak macam mana pun ditanam, habis kalau dah ibarat kena hama selesai, rugi besar gitu ya. Iya. Jadi ada trik-trik juga ya untuk. Ada trik-triknya. Mungkin yang ada. Harus kita pelajari gitu. Udah mau mulai? Udah. Nanam cabai. Nanam cabai. Untuk nanam cabai ini nih. Nanam bunga-bunga tuh. Jadi rumah tuh jadi asri gitu. Betul. Jadi tuh kayak ada vibe positifnya gitu lah kalau kita menjalani hari bangun pagi tuh asri gitu. Jadi kayak kalau vibe di rumah tuh kayak ada bunga-bunga, tanam-tanaman
ya. Kayak kalau Neha suka tanam sayur, timun, apapun itu kan kayak jadi kayak kita tuh kayak hidup tuh jadi tenang, tentram. Kita nak buat gitu. sayur pun tidak petik. Tidak petik, tak payah belanja keluar lagi kan. Apalagi jauh gitu ya. Kalau malas tuh kan kayak tinggal ambil aja gitu kan. Kalau malam tak bergerak dari tempat tidur tuh. Tinggal Kalau misalnya di belakang rumah kan, bagi lahan agak luas kan, Heeh. tinggal tanam cabai. Baris sini cabai, baris sini timun, baris itu bajang, baris itu kangkung. Jadi kates, manis. ubi, Lengkap. lengkap. Masak mana dah? Dikit Dikit lah ya. Okey. Mama yang masak. Oh, belajar ni mama masak sedap tu ya kan. Mama masak tu sedap semua, tak ada sedap. Kalau paman tu bilang sedap tu supaya pengantar kan. Apa ni sedap gitu. Lama juga dah tak makan masakan mama ni ha. Mana tahu besok dua awak yang masakan dia lain. Mana lah tahu kan kita jolok dulu ni. Jolok pakai sabit dia jatuh. Kadang ada bagaimana dijolok tak jatuh-jatuh ni. Berarti tak pakai sabit tu kan. Nah, ini jadi duta muda CBPS. Ini bukan hanya tentang mengikuti kompetisi pastinya ya. Atau meraih prestasi lebih dari itu. Nah, ini bagaimana Neha belajar menyampaikan edukasi yang molek, edukasi yang penting kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana tapi bermakna. Kalau dari kayak tipsnya gitu ya. Kalau dari Neha tuh udah nyusun dulu nih. Jadi ada susunan-susunan gitu ya. Kalau misalnya untuk satu kegiatan apa yang mungkin yang disampaikan hari ini udah ada plotnya ya. Jadi Neha tuh tipikal yang harus dipersiapkan dulu. Kan ada satu kalimat nih, kalau misalnya naik panggung tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan gitu ya. Benar. Jadi persiapan yang benar-benar matang kalau dari Neha. Jadi kayak emang dari maksudnya matang tuh kan low kan. Matang tuh. Iya, jadi kayak misalnya lombanya hari apa, jadi seminggu tuh udah Neha persiapin gitu. Waktu lomba kemarin macam mana tuh? Mungkin boleh diceritakan? Kalau dari Neha Alkisahnya tuh. Alkisahnya ya. Jadi Neha itu buat video edukasi dulu nih. Awalnya tuh menuju dapat dari mana informasi ini, Bang? Nah, dari informasi ini kan Neha Genbi kan jadi dapat tuh segala informasi gitu. Jadi ini suatu kesempatan bagi Neha gitu. Jadi kayak dari kesempatan ini jadi kayaknya coba aja lagi. Berarti ada kelebihan juga berorganisasi, berkomunitas nih ya. Komunitas ini. Jadi coba gitu kan. Jadi ternyata dapat kesempatan. Alhamdulillah dapat kesempatan gitu. Jadi buat video edukasi. Video edukasinya tadi kami upload di media sosial seperti platform-platform yang telah disediakan gitu. Jadi nanti kami isi form, lalu baru nanti ada penentuannya di mana nanti yang 10 besar itu diseleksi lagi. Nanti diseleksi lagi, nanti diundang ke sana ke Bank Indonesia gitu. Jadi di situ ada seleksi lagi. Seleksinya nanti ada presentasi, wawancara gitu. Nanti sebelum kami presentasi dan wawancara, kami itu ada pembekalan dulu, namanya TOT. Training of Trainer. Nah, di situ ada narasumber yang sangat istimewa gitu. Kemarin ada dari Putri Indonesia, lalu ada dari konten kreator juga. Seperti itu. Dari Bank Indonesia, dari panitia juga menjelaskan seperti pemahaman tentang kebanksentralan, cinta bangga paham rupiah, lalu kris dan peka. Itu. Jadi baru lanjut ke sesi wawancara, baru ke presentasi sendiri-sendiri. Wawancara berapa? Wawancaranya pertanyaannya 20. Pertanyaan 20 tentang wawasan kebanksentralan, cinta bangga paham rupiah, tentang kris juga. Jadi di situ pertanyaan tuh beda-beda. Jadi Neha tuh sendiri-sendiri gitu. Nanti masuk ke ruangannya sendiri, ditanya-tanyain, alhamdulillah lancar. Jadi sebelum wawancara, presentasi, TOT tadi pasti dia sudah melakukan persiapan dulu ya sebelum berangkat gitu ya. Benar, alhamdulillahnya tuh karena Neha waktu itu dari Genbi tuh ada kayak pembekalan juga. Jadi kayak kebanksentralan, cinta bangga paham rupiah, kris tadi udah Neha perdalam lagi gitu. Jadi tinggalnya perdalam lagi karena Neha udah dapat dasarnya nih. Jadi perdalam lagi hingga Neha bisa. Di situ kemarin belajar apa? Di mana? Di waktu kompetisi kemarin apa yang dapat di TOT? Dari kemarin itu Neha dapat kayak cara public speaking yang benar tuh seperti apa gitu. Jadi kayak tips and trick jadi content creator yang enggak mudah, misalnya kayak naik turun gitu kan. Kayak algoritma biasa lah tuh. Iya kayak misalnya kayak ibaratnya kalau misalnya algoritma masih oke lah kan. Kayak misalnya kita masih malas mau upload gitu dikasih tahu tips and triknya gitu. Kadang kan
ada titik jenuh nih. Iya ada titik jenuh. Di mana sampai ke titik jenuh tuh gitu-gitu aja konten aku nih. Gitu. Atau bahkan aduh apa lagi nak buat buntunya apa dah tak gitu kan. Nah, Iya. biasanya kalau Neha kan udah masuk konten creator juga nih ya di Meta juga ya. Iya. Di Meta berarti Instagram, TikTok, Facebook, sudah aktif di situ ya. Iya alhamdulillah baru-baru mulai tapi udah mulai konsisten lah. Kalau mulai konsisten ya. Iya. Jadi di situ diselipkan juga edukasi tentang duit tadi ya. Iya tentang duit tadi. Oke. Supaya tak sampai pada titik jenuh dan berkepanjangan. Karena ada sebagian orang ini kan kalau udah sampai ke titik jenuh, dia akan berkepanjangan tak mau mulai lagi. Nah, kalau dari Neha itu biar gak titik jenuh tuh ibarat ini, kalau kita malas yang terlalu effort, kita tetap buat aja. Yang kayak misalnya kalau Neha misal upload foto aja itu udah kayak kita udah ada ibaratnya upload foto itu ada edukasinya terselipkan. Jadi kayak Neha misalnya pengen effortnya tuh buat gini tapi aduh malas lah gitu. Mending buat aja dulu yang dasar-dasar dulu nanti baru kelamaan gitu kita ada semangat bentar rame nih nanti makin lama kita jadi gak ada titik jenuh lagi tuh meskipun ibaratnya kita udah di atas tapi tetaplah kita misalnya ada opsi-opsinya gitu oh yaudah dasarnya aja lah kita upload gitu gak usah yang terlalu effort kali gitu. Nah untuk memanage supaya kesehatan mental generasi muda tetap terjaga di zaman era digital sekarang yang serba informasi makin cepat luar biasa 4 detik itu kan persekian detik itu udah masuk ke kita ya. Ini bagaimana cara Neha untuk detox dengan media sosial sekarang yang kadang itu akan bisa buat stres tersendiri. Nah kalau dari Neha sendiri itu Neha tidak bisa terlalu lama buka media sosial karena di situ Neha jadi kayak jenuh dan jadi mata kita kan jadi sakit gitu betul. Jadi kalau dari Neha tuh lebih ke kayak misalnya kan memang sama ya komputer sama HP nih tapi bedanya kalau komputer itu kan lebar jadi kayak ibaratnya kita bisa tidak ada yang distrak yang gimana gitu yang kayak bikin aduh stres lah aku lihat ini kok kontennya kayak gini ya gitu jadi Neha ada kayak lepas HP sejenak gitu nonton yang ibaratnya menghibur Neha gitu terus juga ada yang kayak atau mungkin live gitu kan live kayak gitu jadi terusnya buat apa ya desain gitu nya kayak gitu jadi kayak desain grafis kan banyak aplikasi sekarang ya mungkin mempelajari aplikasi ini aplikasi itu mungkin ada aplikasi ini ada kurang jadi aplikasi yang lain mungkin lebih mumpuni berbayar barangkali gitu ya kan karena kalau aplikasi ini yang berbayar ini kan banyak fitur-fitur yang bagus yang bisa kita gunakan gitu ya. Lain kalau gratis kan biasa untuk memulai dulu belajar dulu macam mana ini tepat tidak aplikasi ini digunakan gitu ya. Oke. Nah balik lagi tentang Bank Indonesia. Bagaimana Bank Indonesia tuh mendorong generasi muda agar semakin cinta dan memahami rupiah? Selain program-program kayak kita. Iya dari Bank Indonesia tadi banyak program-program yang dijalankannya itu sangat-sangat mengedukasi itu dari peran kami lah tadi generasi baru Indonesia tadi. Nah suatu komunitas itu udah banyak di seluruh Indonesia ini generasi baru Indonesia tadi itulah perannya itulah frontliner ibaratnya bagi Bank Indonesia agar bisa mengedukasi masyarakat dapat mensosialisasikan nah itulah peran kami jadi di situ program-program Bank Indonesia itu bukan hanya berputar dari generasi baru Indonesia saja tapi banyak tuh program-program yang juga ada nih di Bank Indonesia juga banyak nih media sosialnya di Instagram gitu. Nah di situ banyak nih mereka terus update terkait informasi seperti mereka ADRDG itu mereka pasti ini kerap aktif dipublikasikan di media sosial. Nah jadi kami sebagai generasi baru Indonesia Gen B itu kami juga meng-share-nya lagi di media sosial kami. Jadi itu masyarakat tuh tidak hanya terpatok kepada medsos Bank Indonesia tapi kami juga gitu dan jangkauannya juga luas jadi banyak nih peran dari Bank Indonesia untuk apa harapan Neha terhadap Bank Indonesia supaya program-program Bank Indonesia ataupun bantuan-bantuan Bank Indonesia itu bukan hanya dapat sebagian generasi muda saja tapi generasi muda yang lain yang pastinya ingin punya kesempatan dapat itu bagaimana harusnya? Kalau kesempatan dapatnya itu banyak nih kayak dari segi UMKM aja tuh dapat tuh kan UMKM dari Bank Indonesia juga ada kayak namanya di UMKM itu ada berbagai macam tuh jadi kayak bagi misalnya kayak generasi muda yang baru mulai usaha tuh bisa tuh diajuin apa ya namanya tuh kayak ada program UMKM-nya gitu nah kemarin nih pas
di acara Neha itu kan ada karnival Bank Indonesia tuh. Hmm. Nah, Bank Indonesia tuh buka bazar. Dan itu Oh, ada naungan dari Bank Indonesia sendiri. oke, jadi kawan-kawan muda yang punya UMKM bolehlah mengajukan di situ bagaimana persyaratan-persyaratannya Iya, gitu ya, bisa supaya mengajukan. supaya dapat skema bantuan dari Iya, BI, semua bantuan. bisa mengembangkan UMKM lebih bagus lagi gitu ya. Iya. Karena untuk persaingan UMKM sekarang begitu besar ya. Mm-mm. Dan bisa dibilang UMKM itu jadi penopang utama ekonomi untuk Indonesia sekarang. Iya, Lapangan UMKM. pekerjaan misalnya tak ada lapangan pekerjaan di luar, bagaimana generasi muda tuh memeras otak supaya bisa berusaha sendiri, berdikari di atas kaki sendiri gitu ya, dengan Iya. membuka UMKM. Bisa jadi dengan makanan kekinian, minum kekinian, atau bahkan bisa mengambil celah dari makanan tradisional yang fashion juga segala macam gitu ya kan. Iya, Ini kan bisa dibilang ekonomi kreatif Indonesia itu mungkin berkembang. Iya. Bagaimana pandangannya untuk ekonomi kreatif sekarang dan ke depan ini bagaimana gambarannya? Kalau dari Neha udah melihat garis besarnya, karena dari sejak kita COVID tadi, Ya, sejak COVID, UMKM betul. tadi itulah yang sebagai pendorong ekonomi kita. Jadi itu jangan sampai UMKM itu terhapuskan. Jadi tetap dikembangkan UMKM kita pada saat ini dan kedepannya gitu. Jadi tidak lupa bahwa UMKM loh yang mengedepankan ekonomi kita agar tetap stabil kembali seperti itu. Lapangan pekerjaan banyak di situ juga Iya. kan. Ini yang tentunya kalau misal bangkit, mudah-mudahan yang lain juga akan bangkit gitu ya. Iya. Kalau generasi muda dah apatis, adalah tidur ya dah gitu kan. Itu mana dukun namanya dah. Kalau cuma paku tangan macam mana kita dapat duit ni dah. Macam mana kita nak cinta dengan rupiah? Apalagi awal bulan ya, cinta dengan rupiah gitu ya. Apalagi awal bulan ya. Awal bulan. Ini akhir bulan. Biasa kan ada yang lucu kadang konten-konten di sosial media sekarang ni, ada satu konten yang sangat menarik ya. Dia nengok di videonya tanggal 30, 31, tanggal esoknya tanggal 1, yang isi dompet duit seling. Ini kan sebetulnya untuk jadi penyemangat gitu ya kan. Jadi ada pesan tersirat situ untuk memanage keuangan yang bagus macam mana gitu ya. Karena kalau kita menentukan segala keinginan ataupun kebutuhan, ya tadi tak tercukupi semua ya. Kalau sesuai dengan skala prioritas akan lebih aman lah keuangan pengelolaannya ya. Iya. Oke. Nah, apa namanya? Sebagai generasi muda, pasti kita tak hanya punya peran sebagai penerus ya, penerus bangsa. Masa masih muda gini? Oh, 40. Masih muda, ya kan? Tapi juga sebagai penggerak perubahan. Neha sebagai generasi muda, sebagai penggerak perubahan, apa yang nak Neha buat untuk Indonesia tercinta? Untuk Neha sendiri, dari Neha sebagai Mantap, luar biasa. belum. Dari Neha jadi konten kreator itulah yang dari hal kayak video-video edukasi Neha. Bukan hanya sekedar cinta-cintaan atau lebay-lebayan gitu. Kita edukasi hal-hal yang pastinya punya manfaat lebih bagus menuju Indonesia Emas 2045 kan? Iya, benar. Semua orang pasti punya cinta, punya kasih sayang dengan keluarga gitu. Kalau misal ibaratnya seorang anak perempuan itu udah penuh kasih sayang sama mak bapaknya, tidak perlu cari cinta yang lain ini ya. Jadi itu kan suatu saat pasti kita membutuhkan itu ini ya. Tapi untuk fokus kepada apa yang harus kita capai, apa mimpi yang harus kita wujudkan, itu lebih penting kan. Terus kayak dari kan karena kalau konten-konten ini kan dia berkepanjangan ya, jadi tidak hanya dilihat masa kini, bisa tiba-tiba nanti kan jadi lagi jejak digital yang mana itulah jadi kayak hal-hal yang positif bagi Neha untuk menyebarkan kepada masyarakat dan generasi muda pada saat ini dan kedepannya. Jadi tuh Neha diingatnya tuh, oh Neha ini edukator gitu, motivator. Nah, motivatornya tuh dari hal-hal positif dan tidak kayak memperkeruh suatu keadaan, tapi Neha tuh inginnya tuh dari konten Neha itu dapat dinikmati dan dapat dipahami gitu. Dipahami dan juga disebarluaskan gitu ya. juga. Bagikan setiap lah ya dan saya apa sih ulang gitu kan. Dari situ kita dapat cuan ya kan, dapat bermanfaat juga apa yang kita pahami kita kasih ke orang lain gitu kan. Edukasi ke orang lain kan, kalau dari sisi spiritual nilai agama kan edukasi itu dapat memberikan nilai pahala juga untuk kita. Jadi amal jariah juga untuk kita, bernilai yang luar biasa, bukan hanya untuk waktu kita hidup gitu kan. Di saat itu dah tiada nanti
juga akan bermanfaat untuk kita di dalam barzakh kan? Iya. Oke. Baik, Deha, terima kasih untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk generasi muda yang lain, bisa memberikan dampak yang positif bahwa generasi muda itu bukan hanya sebagai penerus bangsa, tapi sebagai penggerak perubahan ya. Penggerak dan perubahan. Oke. Semangat Neha. Semangat. Calon sarjana hukum ya. Amin. Dr. Wan Nafisatin Neha Azzikrah SHMH. Amin. Amin. Ya. Itu bisa jadi rektor kan ya? Insyaallah. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan mimpi semua terwujud insyaallah ya. Amin. Oke, jangan lupa mak bapak. Amin. Itu Iya. paling utama. Mak Siap. bapak jangan sampai dilupakan. Kadang banyak manusia sekarang yang mudah melupakan bagaimana peran orang tuanya, ya kan? Bisa dibilang kalau orang tua dua bisa memelihara sampai 5-6 anak. Iya. Jangan sampai 5-6 anak tadi tidak bisa memelihara hanya 2 orang tua. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.